Saat ini, saat ini kita masih minggu-minggu yang kita peringati hari kenaikan dari Tuhan Yesus. Sehingga kami mengambil judul Tunggu Tuhan Sungguh Baik untuk Saya dan Kamu. Kalau kita ingat mengenai kebangkitan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus mati, dikuburkan, kemudian Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, dan kemudian Tuhan menampakkan dirinya ketika jalan ke Emmaus. Di situ kita lihat ada 2 orang murid yang berjalan ke Emmaus, di mana mereka terus membicarakan tentang kuburan Tuhan Yesus, dan mereka tidak menemukan mayat Yesus. Semua murid-murid Tuhan Yesus, satu yang diinginkan mereka, yaitu untuk membebaskan mereka dari bangsa Israel. Tetapi ketika Yesus berada di tengah-tengah mereka, mereka belum mengenalnya. Tetapi mereka terus berkata-kata, apakah mereka tidak tahu kalau ada berita yang heboh bahwa ada Tuhan kita yang hilang. Kemudian kita kalau membaca tadi pada Lukas 24, 44 sampai 53, kita tahu murid-murid Tuhan Yesus itu 3 tahun bersama-sama Yesus dan selalu bertanya, kapankah Yesus, kapankah Engkau memulihkan kerajaan bagi kami? Dan mereka terus menunggu mereka, dan anak-anak murid-murid Tuhan Yesus terus menunggu kapan kiranya Dia, Tuhan kita, yang membebaskan bangsa Israel. Karena bangsa Israel begitu merasa ketakutan melihat kekuatan kerajaan. Jadi sebenarnya dalam firman Tuhan ini sebenarnya apa sih yang kita harapkan dari kenaikan Tuhan Yesus ini? Dan kita tahu semua, kalaulah Tuhan tidak naik ke surga, maka sia-sialah pemberitaan dari Tuhan Yesus. Sehingga kita melihat bagaimana Allah ditentukan oleh Bapa yang dinyatakan dengan kekuatan-kekuatan, dengan mukjizat-mukjizat, dan tanda-tanda ajaib yang diberikan Tuhan untuk melakukan semuanya di tengah-tengah kita. Sehingga dengan kenaikan Tuhan Yesus ini, sebenarnya apa sih yang diharapkan kita semua? Kalau kita lihat dari tadi yang kita baca, Tuhan menginginkan supaya kita dipulihkan. Sehingga kita lihat ketika Tuhan Yesus dipermuliakan, para murid-murid dipersiapkan untuk melanjutkan visi Tuhan Yesus. Tetapi kita lihat ketika Tuhan Yesus naik ke surga, semua murid-muridnya melihat ke atas, ke langit, seolah-olah ada yang ingin ditemukan di sana. Kalau kita pikirkan seperti anak-anak yang ketika melihat di langit, kemudian dia memimpikan ada satu boneka beruang yang besar akan turun. Demikianlah murid-murid Tuhan Yesus melihat terus ke atas, apa sebenarnya akan ditinggalkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Jadi ada pertanyaan yang indah, apa sebenarnya yang diinginkan Tuhan Yesus? Apa sebenarnya yang diharapkan Tuhan Yesus ketika Ia naik? Yaitu murid-muridnya dipersiapkan oleh Tuhan Yesus dengan datang menghampiri mereka dan mencurahkan Roh Kudus, sehingga anak murid-muridnya boleh bekerja seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita lihat dalam Kisah Rasul 1, di sana di sana dikatakan segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia diangkat ke surga, dan sebelum ini ia memberi perintahnya melalui Roh Kudus kepada rasul-rasulnya yang dipilihnya. Jadi kita juga diminta Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus dalam kehidupan kita.
Dia menghampiri murid-muridnya, demikian juga menghampiri kita. Sehingga kita diminta melalui komunitas kita ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Kalau kita lihat kenaikan Tuhan Yesus tidak disertai dengan kalau kita melihat suatu perayaan atau opera, ada tari-tarian yang dinyanyikan, tetapi Tuhan Yesus tidak melakukan hal ini semua. Dia memberikan Roh Kudus kepada kita, sehingga kita boleh melakukan pelayanan, kita boleh melakukan hal-hal untuk berita keselamatan. Sehingga bagi kita yang terpenting, yang kami lihat makna kenaikan Tuhan Yesus ini adalah makna kemanusiaan dan pengutusan para murid. Di sini kita lihat seperti apa yang dilakukan teman-teman di KFI, sudah mulai untuk melakukan pemuritan kepada semua teman-teman, sehingga mereka boleh mengerti firman Tuhan, mereka boleh melakukan firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Kemudian kita juga melakukan pewartaan mengenai Tuhan Yesus dengan segala karyanya. Apakah yang kita lakukan? Kalau kami melihat, mungkin kita boleh memulai gerakan Kristus dalam rumah, seperti rumah model, family is church. Jadi mari kita membuat di rumah seperti suatu gereja. Kita menikmati semua kegiatan-kegiatan apa yang kita rasakan di gereja. Jadi marilah kita di rumah dengan anak-anak kita boleh melakukan ibadah. Kita duduk bersama-sama dengan anak-anak kita. Kita boleh berdoa mendengarkan firman. Kemudian kita juga boleh melakukan dukungan kepada keluarga anak-anak kita. Sehingga kita mampu melihat ketika anak-anak kita menerima satu kondisi yang tidak baik, kita mampu untuk dapat menyelesaikannya. Karena ketika kita siap mendengarkan keluhan anak-anak dengan pemberitaan firman Tuhan, akan membuat dirinya kuat dan anak-anak merasakan bahwa kita diperlukan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di tengah-tengah anak kita. Kadang-kadang kita disibukkan dengan pelayanan-pelayanan kita sehari-hari, ikut KOR, ikut PA, ikut kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Dan kadang-kadang kita lupa untuk melakukan bahwa dengan model family is church dalam rumah tangga kita. Untuk itu, semua ini bila dilakukan terus, akan melakukan dukungan, dan kita akan melakukan tugas yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Bahwa kita harus mengajarkan pemuritan, dan melakukan perintah-perintahnya, karena kita telah menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita. Untuk itu pada pagi hari ini, marilah kita memaknai kenaikan Tuhan Yesus, bahwa kita harus mampu, bahwa kita sudah diperlengkapi Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Dan kami terus terang sangat bangga dengan KFI yang sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Ketika Ia diangkat ke surga, Dia memerintahkan kepada kita untuk mewartakan keselamatan di tengah-tengah dunia ini. Untuk itu, marilah kita memakai makna dari kenaikan Tuhan Yesus ini. Ia telah bangkit, naik ke surga, supaya tidak sia-sia pekerjaan yang telah dilakukannya. Dan kita sebagai murid-murid yang dipilihnya, mari kita melakukannya. Inilah yang boleh kita angkat pada pagi hari ini, bagaimana kita harus menjadi anak-anak yang baik. Karena firman Tuhan pada pagi hari ini, renungannya saya mengambil judul tadi, Tuhan sungguh baik untuk saya dan kami semua. Jadi kembali kami sampaikan, biarlah anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera yang ditinggalkan Tuhan Yesus kepada kita satu persatu, tidak mubasir, tetapi kita boleh melakukannya.
Amin. Bapa di surga, kami mau mengucapkan syukur Tuhan untuk mendengarkan firman pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kami. Tidak sia-sialah firman-Mu Tuhan. Tidak sia-sialah Engkau telah memilih kami Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu. Engkau naik ke surga, Engkau meninggalkan, Engkau memberkati kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Supaya kami boleh memanggil, mengajak teman-teman kami Tuhan untuk menyembah Engkau. Dan kami boleh Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan ini bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan kekuatan-Mu. Kami mau menyerahkan Tuhan hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau selalu yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, untuk bagian firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh